Namun sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fatimatul Zahra, biasa dipanggil Ibu Iin. Baik adik-adik, mungkin adik-adik waktu di SD sudah pernah mendengar yang namanya jajanan sehat. Ibu akan memberikan materi mengenai keamanan pangan. Keamanan pangan ini ada 5 kunci. Yang pertama, kenali pangan yang aman. Yang kedua, beli pangan yang aman. 3, baca label dengan seksama. 4, jaga kebersihan. Dan 5, catat apa yang ditemui oleh adik-adik. Kenali pangan yang aman. Pertama, kita mengenali dengan bebas dari bahaya biologi. Kedua, bebas dari bahan kimia. Dan ketiga adalah bebas dari benda lain. Bahaya biologi. Bahaya biologi ini bisa dilihat secara langsung dengan melihat kebersihan, baik itu wadahnya, tutupnya ya, atau bungkusnya, kemasannya rusak atau tidak. Terus juga dilihat juga teksturnya, jika memang sudah bau atau berlendir, itu lebih baik tidak usah dibeli karena itu sudah pasti busuk dan ada bakterinya ya. Itu bisa menyebabkan keracunan. Selanjutnya, bahaya kimia. Bahaya kimia ini contoh misalkan bahan tambahan pangan alami. Contoh daun pandan ya, atau buah stroberi ya. Kalau pandan itu warna hijau. Kalau kunyit kan bisa tuh warnanya kuning ya. Jadi bahan-bahan makanan ini yang disebut dengan BTP itu bahan tambahan pangan yang tidak mengandung bahaya ya. Dan kenali pangan yang aman. Aman dari bahaya benda asing. Nah, aman dari bahaya benda asing ini contohnya apabila adik-adik menemukan makanan yang di dalamnya terdapat rambut atau batu atau lebih berbahaya lagi hektar. Itu untuk benda asing. Kita masuk ke kunci kedua ya. Beli pangan yang aman. Nah, tetap aman itu aman dari apa? Aman dari bahaya biologi, dari bahaya kimia, dan dari bahaya benda asing. Kalau untuk beli pangan ini, carilah tempat yang tempatnya itu bersih ya, mulai dari meja, terus pencepit makanannya ada penutupnya. Lebih baik adik-adik membeli makanan yang ada tutupnya daripada yang terbuka. Contoh, sekarang itu kayak risoles lah. Risoles sekarang itu sudah pakai wadah ya, sudah pakai penutup. Jadi alasnya itu lihat oleh adik-adik, kalau menggunakan koran jangan dibeli. Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena memang tinta dari koran tersebut itu mengandung kimia. Baiknya menggunakan alas kertas nasi. Dan adik-adik, sekarang ini yang paling ditakutkan adalah bahaya biologi oleh Salmonella paratyphi. Ini bakteri yang bisa menyebabkan tipes menggunakan pengawet formalin. Jadi adik-adik kalau membeli makanan ayam lah, ayamnya. Jika adik-adik membeli ayam, untuk mengetahui kita bahwa ayam tersebut ada formalin atau tidak, ayamnya coba simpan letakkan di luar. Jika ayam tersebut digapi oleh lalat atau kucing juga maka ayam tersebut, berarti ayam itu aman ya. Terus juga bahaya boraks. Kalau boraks mudah sekali. Adik-adik beli tahu deh, kalau yang menggunakan boraks, adik ambil, adik lempar pun itu akan mantul. Begitu juga dengan bakso. Bakso pewarna itu yang tadi ibu katakan di awal bahwa pewarna itu yang baik harus pewarna alami. Tapi ada yang berbahaya, yaitu pewarna pakaian. Biasa dipakai untuk minuman dan makanan yang memang warnanya mencolok. Nih ibu kasih contoh ya. Siapa yang pernah beli cincau, gulanya itu
tidak menggunakan gula merah, tapi gulanya itu warnanya pink, pinknya mengkilap banget. Jangan pernah dibeli, karena itu sudah jelas gulanya menggunakan pewarna. Kan? Jadi carilah penjual es cincau yang gulanya itu gula merah, ya, pemanis. Jadi kalau ada adik beli sirup dan ternyata dirasakan minuman sirupnya itu diminumnya kok manisnya meninggalkan pahit di tenggorokan, artinya itu gulanya yang dipakai adalah gula biang atau gula pemanis, ya kan? Kalau sudah kerasa seperti itu, buang minumannya, ya, jangan diminum, jangan diteruskan karena bisa menyebabkan sakit kanker. Nah, sekarang kita masuk kunci yang ketiga, baca label dengan seksama. Sebelum kita kasihkan ke kasir, kita lihat kadaluarsa. Ternyata ini sudah lewat. Kalau memang sudah lewat, jangan adik-adik tinggalkan, biarkan di raknya, tapi kita bawa, kita kasih tahu ke pegawai, kita informasikan bahwa ini sudah kadaluarsa dan juga komposisi kandungannya apa saja. Komposisinya ada tidak menggunakan pewarna. Dilihat ini pemanisnya sudah ada yang bolong atau belum. Contoh, kalau adik-adik beli kemasan yang plastik, dilihat apakah plastiknya itu ada yang bolong atau ada yang sudah terbuka. Karena kalau kemasan itu sudah terbuka, artinya sudah ada bakteri yang masuk ke dalamnya. Adik-adik suka beli mie yang di wadah cup. Mie yang di wadah cup itu hati-hati, karena sangat samar sekali. Jadi adik-adik kalau beli, coba adik-adik dilihat secara teliti, harus teliti, ya. Makanya kenapa begitu dipegang kok jendol ya, mengembung ya, nggak merata. Ibu pastikan yang di tempat yang menggembungnya itu ibu lihat ternyata memang bolong, artinya sudah ada bakteri yang masuk. Dan yang keempat adalah jaga kebersihan. Sebelum adik-adik menyentuh makanan, lakukan CTPS. Tahu CTPS? Cuci tangan pakai sabun, ya, di air yang mengalir. Kenapa sih harus pakai sabun? Kenapa sih harus di air mengalir? Karena sabun salah satu deterjen yang atau yang bisa mematikan kuman, ya. Kenapa harus di air mengalir? Ya, karena setelah kuman ini mati, kita mencuci di air yang mengalir sehingga air tersebut akan membawa si kuman tersebut jatuh. Coba kalau ada adik cuci tangannya di kobokan, tahu kobokan mangkok, ya. Jadi adik-adik kalau cuci tangan di mangkok, adik-adik masuk tangannya ke situ. Kuman jatuh memang di air, tapi begitu diangkat ikut lagi, ya, karena bukan air yang mengalir, ya. Jadi harus CTPS, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir sebelum menyentuh makanan dan minuman, ya. Jadi jaga kebersihan salah satunya itu. Kalau adik-adik setelah makan, wajib membiasakan buang bungkus bekas makanannya pada tempat sampah yang telah disediakan. Terus kalau misalkan tiba-tiba adik-adik lihat ada binatang di sekitar makanan, seperti contoh kecoa misalkan, nah itu makanan sudah tidak boleh lagi dimakan. Artinya semua makanan yang disaji di meja tersebut harus diangkat dan mejanya harus dibersihkan lagi, dielap dengan cairan pembersih, ya, agar kotoran bekas kecoanya hilang, ya. Jadi adik-adik masuk ke SMP Negeri 5 ini, adik-adik juga harus bisa menjaga di rumah sekolah, ya. Jadi yang namanya sampah, baik sekolah maupun kantin, itu adik-adik mempunyai andil untuk bertanggung jawab, ya. Selanjutnya yang terakhir, catat apa yang ditemukan, ya. Jadi adik-adik, apabila adik-adik begitu ke kantin misalnya, ternyata adik-adik melihat sesuatu yang di makanannya ada hektarnya atau ada kayunya, itu adik-adik bisa catat. Pertama, adik menemukan kasus itu kapan? Adik catat. Lokasinya atau tempatnya, lihat sama penjual. Nah, jenis makanan yang ditemukan, misalkan makanan bakwan, ada rambutnya, ya.
itu dicatat oleh adik-adik, dan itu bisa adik-adik laporkan ke penanggung jawab kantin atau pengawas kantin boleh, atau ke guru UKS juga boleh. Nanti guru UKS ataupun penjawab kantin yang akan menegur si penjual atau penjamah makanan tersebut. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Bukan berarti adik-adik untuk mengadu, bukan, tapi memang harus dilaporkan hal jika menemukan hal-hal yang seperti itu.